Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu Muji sidang organisasi pada hari ini. Di sini kami akan membuat praktek perenungan sumur dari kelompok 3. Baik, langsung saja kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najwa Alisya sebagai OPAS. Perkenalkan, nama saya Suhardi, di sini saya sebagai hakim ketua. Saya Putri Karina Putri sebagai hakim anggota 1. Saya Gina Fitri sebagai hakim anggota 2. Saya Firda sebagai tergugat. Saya Winafati Rezeki sebagai penggugat. Saya Dinda Ratri sebagai panitera. Saya Pedri Sugeng sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Yunus sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Ahmad Yudi sebagai saksi tergugat utama. Saya Fadilat sebagai saksi tergugat kedua. Saya Muhammad Jarkani sebagai saksi penggugat. Saya Windy Fitri sebagai saksi ahli. Mohon bersiap, persidangan akan segera dimulai. Sidang pertama, Palangkaraya 1 Juni 2023. Sidang sengketa tata usaha negara nomor register sengketa 132/2023/12/PTN Palangkaraya antara Elmi Raswati Rusdi selaku penggugat berhadapan dengan Wali Kota Palangkaraya selaku tergugat. Pada para pihak peserta sidang, silakan mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Hari ini tanggal 1 Juni 2023, sidang tata usaha negara nomor 132/2023/12/PTN Palangkaraya dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya sidang dapat dimulai. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar yang mulia, saya sebagai penggugat dalam perkara ini. Apakah saudari telah dipanggil secara patut dalam persidangan ini? Saya sudah dipanggil secara patut yang mulia. Bisakah saudara menunjukkan surat panggilan saudara? Bisa yang mulia. Silakan maju. Silakan. Saudari penggugat, bisakah saudari menunjukkan identitas saudari? Bisa yang mulia. Silakan maju. Saudari penggugat, bisakah saudari menyebutkan nama saudari? Saya Raswati Rezeki yang mulia. Sebutkan tempat tanggal lahir saudari. Palangkaraya 9 September 1990 yang mulia. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Wira swasta yang mulia sebagai pembeli cabai KPR. Dalam persidangan ini, apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum yang mulia. Bisakah saudari menghadirkan saudara kuasa hukum saudara? Bisa yang mulia. Kuasa hukum dari penggugat, silakan maju membuka sidang. Benarkah saudara sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat? Benar yang mulia. Kalau benar, bisakah saudara menunjukkan surat kuasa saudara? Bisa yang mulia. Silakan maju. Nama Eli Raswati Rezeki, warga negaraan Indonesia, jabatan pemilik toko tabela KPR, alamat Jalan Kol M Kukuh Kota Baru nomor 666 Palangkaraya,
Selanjutnya, disebut pihak kedua, yang dalam perkara atau sengketa ini memberikan kuasa kepada: nama, Pedri Sugeng Herlino SHMH, pekerjaan, advokat, warganegaraan, Indonesia, alamat, Jalan Japanika, Batanghari, Kecamatan Palangkaraya, nomor 1, Palangkaraya, sebagai penggugat. Melawan, Wali Kota Palangkaraya, tempat kedudukan di kantor Wali Kota Palangkaraya. Untuk selanjutnya disebut tergugat. Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut: bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara atau sengketa ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara nomor 8/1189/2023 yang dikeluarkan oleh tergugat. 1. Bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat pada tanggal 19 Maret 2023, sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PTUN, gugatan diajukan masih dalam menggugat. 2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 tentang atribusi izin gangguan. 3. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 8 Tahun 2012 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, yang menjelaskan bahwa telah memiliki surat perizinan. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, penggugat memohon kepada pengadilan untuk dapat memutuskan perkara berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 8/1189/2023 tanggal 19 Maret 2023. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara nomor 8/22/1989/2023 tanggal 19 Maret 2023. 4. Mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik, dan atas keputusan Tata Usaha Negara nomor 8/22/1989/2023 tanggal 19 Maret 2023. 5. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon. Ada petitum 3, 4, dan 5. 6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa ini kepada tergugat. Demikian surat gugatan ini saya sampaikan. Atas perhatian majelis hakim saya ucapkan terima kasih. Palangkaraya 7 Juni 2023. Sidang sengketa Tata Usaha Negara nomor 132/2023/12/PTUN/Palangkaraya antara Eli Raswati selaku penggugat berhadapan dengan Wali Kota Palangkaraya selaku tergugat. Nah, ini tanggal 7 Juni 2023 sidang Tata Usaha Negara nomor 132/2023/12/PTUN/Palangkaraya dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, apakah para pihak penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah yang mulia, akan tetapi dari pihak tergugat berhalangan hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat, apakah sidang dapat kita mulai? Bisa ya, mulia. Pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan eksepsi atas gugatan tersebut? Sudah ya mulia. Saya sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis yang mulia. Silakan saudara bacakan eksepsi tersebut. Baik yang mulia. Dan saya bacakan. Tanggal 7 Juli 2023 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam perkara nomor 132/2023/12/PTUN/Palangkaraya. Dengan ini mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa surat keputusan nomor 8/1989/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang tentang pencabutan izin usaha PDKP terhadap saudara Eli Raswati Rezeki, yang mana dikeluarkan oleh tergugat adalah
adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang pertama yaitu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan, hukum dan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai kita terbuka, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami yang mulia. Cukup demikian. Baiklah, kepada pihak penggugat dari tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak ada yang mulia. Akan tetapi bila diizinkan, kami akan meminta agar sidang ditunda selama 7 hari karena kami akan menghadiri saksi-saksi yang mulia. Panitra, 1 minggu setelah sidang dilaksanakan, Tanggal 14 Juni yang mulia. baiklah, permintaan saudara kami terima. Sidang ketiga, Palangkaraya 14 Juni 2023. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2023/12/PPN Palangkaraya antara Eli Raswati sebagai penggugat berhadapan dengan Wali Kota Palangkaraya selaku tergugat. Hari ini tanggal 14 Juni 2023, sidang tata usaha negara nomor 132/2023/12/PPN Palangkaraya dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, apakah para pihak sudah hadir? Sudah yang mulia, akan tetapi dari pihak tergugat berhalangan hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja yang mulia. Baik. Bagaimana para pihak? Dapatkah kita memulai sidang? Bisa yang mulia. Yang pertama kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mempersiapkan replik? Sudah yang mulia. Baiklah. Kepada pihak penggugat, apakah replik saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan yang mulia. Silakan. Baik, kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palangkaraya yang bertanda tangan di bawah ini, Febri Sugeng Herlino SHMH, dan yang memberi kuasa adalah Eri Raswati Meski. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. Poin A, bahwasanya penggugat tidak memiliki kesalahan dalam menjalankan usaha tabela KP karena tidak sesuai dengan isi peraturan daerah Kota Palangkaraya pada pasal 32 peraturan daerah Kota Palangkaraya nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Poin yang B, maka dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang poin C, menyatakan batal dan tidak sah atas surat keputusan nomor 08/2/1189/2023 tanggal 19 Maret 2023 tentang pencabutan izin usaha tabela KP, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang dimohon penggugat. Poin D, membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada pihak yang bersengketa yaitu pihak tergugat. Sekian yang mulia. Baik, selanjutnya pada pihak tergugat, apakah sudah mempersiapkan dokumen? Sudah yang mulia. Apakah duplik saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Kami akan membaca yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palangkaraya, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Yunus SHMH, pemberi kuasa Firda SHMH. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008, penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 8 tahun 2012, sehingga Wali Kota Palangkaraya menerbitkan SK nomor 8/Romawi 2/1189/2023 tanggal 19 Maret 2023 tentang pencabutan izin usaha tabela KP. Yang kedua, bahwa sebelum penerbitan surat keputusan nomor 8/Romawi 2/1189/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang pencabutan izin usaha tabela KP, pihak tergugat telah melakukan pemanfaatan dan penelitian di lapangan, yang mana dalam hal ini yang dilakukan oleh badan tim khusus yang diberi mandat oleh Wali Kota Palangkaraya. Yang ketiga, bahwa berdasarkan alasan-alasan kepada
Bapak Ketua Majelis Hakim agar bisa memutuskan sebagai berikut. Poin A, menolak seluruh permohonan penggugat. Poin B, menguatkan surat keputusan Wali Kota Palangkaraya penggugat menaati SK nomor 8/1189/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang pencabutan izin tabela HP. Yang ketiga yaitu memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta bukti kami atas kaki penggugat. Sekian, Majelis Hakim. Baik, kepada pihak tergugat dan penggugat apa ada yang ditambahkan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Perlu diingatkan bahwa klien kami itu telah mengeluarkan surat keputusan nomor 8/1189/2023 tentang pencabutan izin usaha tabela HP tersebut. SK tersebut ditunjukkan kepada saudara Eli Raswati Rezeki selaku penggugat. Berdasarkan surat alasan yang tidak kuat, di mana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Palangkaraya selaku pimpinan di Kota Palangkaraya, dan bahwa surat keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur yang merapat dalam Peraturan Daerah Kota Palangkaraya nomor 8 tahun 2012 tentang usaha toko pasal 32. Sekian, mulia. Saudara saksi, apakah saudara sudah mengetahui alasan mengapa saudara dipanggil? Tahu ya. Saudara saksi pertama, bisakah saudara menunjukkan identitas saudara? Silakan. Silakan. Saudara saksi pertama, bisakah saudara menyebutkan nama saudara? Nama saya Ahmad Yudhani SIC. Sebutkan tempat tanggal lahir saudara. Palangkaraya 12 Oktober 1980. Apa agama saudara? Islam. Apakah saudara memiliki hubungan kekeluargaan dan atau hubungan darah dengan pihak tergugat? Siap, tidak ada yang mulia. Saudara saksi kedua, bisakah saudara menunjukkan identitas saudara? Silakan menyebut. Silakan. Saudara saksi kedua, sebutkan nama saudara. Baik. Nama saya Salila SE. Sebutkan tempat tanggal lahir saudara. Tanggal lahir saya di Palangkaraya 2 Januari 1985. Apa agama saudara? Islam. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan pihak tergugat? Tidak ada yang. Baik. Apakah saudara saksi berdua bersedia disumpah untuk memberikan kesaksian menurut agama saudara? Bersedia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, yang tidak lain yang tidak lain dan tidak bukan dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan. Untuk saksi yang kedua silakan tunjukkan keuangan. Saya ingatkan kembali kepada saksi pertama bahwa Anda sudah disumpah agama Anda. Saya harapkan memberikan kesaksian sebagaimana yang sebenarnya. Saudara saksi pertama, apakah saudara pernah melakukan panggilan lisan atau tulisan kepada pihak penggugat? Pernah ya mulia, saya pernah memberikan informasi dengan lisan maupun tulisan kepada yang bersangkutan terhadap kali telepon kepada yang bersangkutan terhadap pemilik tabel HP ya. Ada yang mulia, saudara. Terima kasih. Baiklah, saudara saksi pertama, berapa kali saudara memberikan informasi melalui telepon kepada
Saya memberikan informasi secara lisan melalui telepon 1 kali yang mulia, yaitu pada tanggal 2 Maret 2023, dan jawabannya adalah bahwa penggugat akan mempertimbangkannya. Baik. Dimohon duduk kembali. Sidang keempat, Palangkaraya 21 Juni 2023. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2023/12/PTN Palangkaraya antara Eli Raswati Rezeki selaku penggugat berhadapan dengan Wali Kota Palangkaraya selaku tergugat. Hari ini tanggal 21 Juni 2023, sidang tata usaha negara nomor 132/2023/12/PTN Palangkaraya dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah para pihak mengaku? Sudah yang mulia, akan tetapi dari pihak tergugat berhalangan hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja yang mulia. Baik. Bagaimana para pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang dapat kita mulai? Bisa ya. Baik. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah membawa saksi? Sudah yang mulia, yaitu karyawan PDAKP Bu Eni Dwi. Silakan dihadapkan ke persidangan. Pada saksi dipersilakan maju ke muka sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu ini ya? Bisakah saudara menunjukkan identitas saudara? Bisa. Silakan maju. Silakan. Saudara saksi, sebutkan nama saudara. Saya Muhammad Jarkani. Sebutkan tempat tanggal lahir saudara. Palangkaraya 15 Desember 1990. Apa agama saudara? Islam. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau keluarga dengan pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian? Bersedia yang mulia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Baik, pada saudara saksi, saya ingatkan kembali bahwa saudara telah disumpah, jadi saya harapkan saudara memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang terjadi. Saudara saksi, apakah saudara pernah menerima surat panggilan untuk saudara penggugat dari Dinas Badan Pengawas Daerah Kota Palangkaraya? Saya tidak tahu pasti yang memberikan surat tersebut, tapi yang memberikan surat tersebut memakai pakaian dinas untuk memberikan surat itu kepada Ibu Eni selaku penggugat. Sidang kelima, Palangkaraya 28 Juni 2023. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2002/12/PTN Palangkaraya antara Eli Raswati selaku penggugat berhadapan dengan Wali Kota Palangkaraya selaku tergugat. Hari ini tanggal 28 Juni 2023, sidang tata usaha negara nomor 132/2023/12/PTN Palangkaraya dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah para pihak telah hadir? Sudah yang mulia, akan tetapi dari pihak tergugat berhalangan hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Baik. Bagaimana para pihak? Apakah sidang dapat kita mulai? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Panitera, apakah saksi lagi sudah? Sudah yang mulia. Silakan dihadapkan dulu.
Baik, yang mulia. Saksi ahli, silakan menghadap ke muka sidang. Baik, saudara ahli, bisakah saudara menunjukkan identitas saudari? Bisa yang mulia. Silakan maju. Silakan. Saudari ahli, sebutkan nama saudari. Nama saya Profesor Dr. Hajami Tibi Safitri SHMK yang mulia. Sebutkan tempat tanggal lahir saudari. Alat Karya 7 Juni 1970. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Saya dosen di Fakultas Syariah di Alat Karya yang mulia. Baik. Apakah saudari bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Yang tidak lain dan tidak bukan. Yang tidak lain dan tidak bukan. Dari yang sebenarnya. Dari yang sebenarnya. Silakan. Baik, saudari ahli, ada beberapa pertanyaan yang harus saudari jawab sesuai dengan keahlian Anda. Bisakah Anda jelaskan bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut surat izin dari suatu usaha? Baik yang mulia, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam pemberian surat dan pencabutan izin usaha. Yang pertama ialah memberikan surat peringatan kepada yang memiliki usaha, yang mana dalam hal ini diberikan oleh pejabat atau badan eksekutif. Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itu yang mulia. Baik, kepada para pihak, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dalam memberi surat peringatan, berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang dicabut izinnya? Surat peringatan diberikan sebanyak 3 kali. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Saudara ahli, berapa jarak waktu dalam memberikan surat tersebut? Jarak pemberian surat adalah 7 hari dan dihitung setelah surat itu diberikan. Cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya, pada pihak penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih saudara ahli. Dalam memberikan surat peringatan, apakah boleh surat tersebut bukan diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi melalui orang lain? Baik, ada baiknya diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Namun apabila pihak yang bersangkutan tidak berada di tempat atau tidak bisa ditemui, maka boleh diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini, orang lain tersebut adalah orang yang bisa dipercaya. Dan terakhir, dalam pemberian surat peringatan harus ada surat tanda terima. Saudara ahli, dalam memberikan surat tersebut, jika kita memberikan kepada orang lain, namun surat tersebut tidak sampai kepada orang yang bersangkutan, apakah itu tetap sah dan sesuai dengan prosedur yang ada? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa surat peringatan boleh diberikan kepada orang lain jika pihak yang bersangkutan tidak bisa ditemui. Dan dalam hal ini, misalnya seperti saudara atau keluarga, jika badan atau usaha maka boleh diberikan kepada pekerja atau karyawan. Dan terkait dengan sampai atau tidaknya surat tersebut, itu tidak menjadi masalah bagi si pemberi surat. Dan surat tersebut tetap dianggap sah. Berarti hal tersebut sesuai prosedur. Siap, ya. Cukup yang mulia. Baik. Palangkaraya 6 Juni 2023. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2023/12/PTN/Palangkaraya antara Eli Raswati Rezeki selaku penggugat berhadapan dengan Wali Kota Palangkaraya selaku tergugat. Hari ini tanggal 6 Juli 2023, sidang tata usaha negara nomor 132/2023/12/PTN/Palangkaraya dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah para pihak sudah hadir?
Pada hari ini, tanggal 6 Juli 2023 adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 132/2023/12/PTUN garing Palangkaraya atas surat keputusan Wali Kota Palangkaraya nomor 08-11/1189/2023 tanggal 19 Maret 2023 tentang pencabutan izin usaha Tabela Cafe kepada para pihak agar mendengar putusan dari majelis hakim. Putusan nomor 10/2023/03/PTUN Palangkaraya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara nama Eli Raswati Rezeki, umur 35 tahun, pekerja wira swasta, alamat Jalan Kol M Pupuk, Kota Baru, nomor 666 Palangkaraya, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Pedri Sugeng Herlino SHMH, umur 29 tahun, pekerja advokat, alamat Jalan Jabanika, Batanghari, Kecamatan Palangkaraya, nomor 01 Palangkaraya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan nama Firda SHMH, jabatan Wali Kota Palangkaraya, alamat Jalan Letkol di Laguna, Kecamatan Kota Baru, nomor 14, Kota Palangkaraya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca surat putusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 25 Mei 2023 nomor 10/2023/03/PTUN tentang penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa. Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tertanggal 25 Mei 2023 nomor 10/2023/03/PTUN Palangkaraya tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut. Telah membaca surat penetapan kuasa majelis tertanggal 25 Mei 2023 nomor 10/2023/03/PTUN Palangkaraya tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan yang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat. Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan. Duduk perkara dianggap telah dibacakan. Petitum penggugat dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara penggugat dianggap telah dibacakan. Petitum tergugat dianggap telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara tergugat dianggap telah dibacakan. Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat. Dalam pokok perkara menolak gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat untuk seluruhnya. Menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000 berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini. Demikianlah diputuskan dalam suatu rapat permusyawaratan majelis dan terdiri dari Suhardi SHMH sebagai Hakim Ketua, Pipin Erwinda Putri SH dan Rina Sapitri SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 1 Juni 2023. Saudara penggugat, apakah Anda menerima putusan ini? Untuk sementara kami terima. Baiklah, kami sebagai majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan banding
Dengan demikian, sengketa terhadap perkara nomor 132/2023/12/PTUN/Palangkaraya nomor 08/1189/2189 tanggal 19 April 2023 tentang pencabutan izin usaha tabela KP dinyatakan selesai. Pada para pihak tergugat dan gugat agar mematuhi. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim dan para hadirin meninggalkan ruang sidang.